Konsep dan makna modal sosial. Mendefinisikan modal sosial sebagai suatu fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan berorganisasi. Definisi modal sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Randall Collins melakukan kajian tentang apa yang ia sebut sebagai fenomena mikro dari interaksi sosial, yaitu norma dan jaringan yang sangat berpengaruh pada kehidupan organisasi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsepnya dicetuskan, istilah modal sosial telah digambarkan sebagai sesuatu yang sangat manjur bagi semua masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat di masa kini. Baik, melanjutkan materi dari teman saya. Unsur modal sosial. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam modal sosial adalah pertama, kepercayaan, kedua, kohesivitas, ketiga, altruisme, keempat, gotong royong dan jaringan. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam unsur modal sosial itu memiliki pengertian bertumbuhnya sikap saling percaya antara individu dengan orang lain atau dengan institusi dalam masyarakat. Kedua, kohesivitas. Kohesivitas merupakan adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat. Yang ketiga, altruisme. Altruisme merupakan sebuah paham yang prinsipnya adalah mementingkan kepentingan orang lain. Jadi mereka itu mengesampingkan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Yang terakhir adalah gotong royong dan jaringan. Gotong royong di sini memiliki pengertian yaitu memiliki sikap saling tolong menolong dengan orang lain. Sedangkan jaringan adalah membangun kerjasama atau hubungan dengan orang lain dalam hal bisnis atau yang lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afifah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Pembahasan kali ini yaitu mengenai konsep modal budaya. Pembahasan yang pertama adalah definisi modal budaya. Definisi modal budaya di sini yaitu dalam sosiologi, modal budaya terdiri dari aset sosial seseorang, yaitu pendidikan, kecerdasan, gaya bicara, dan pakaian, yang mempromosikan mobilitas sosial dalam stratifikasi masyarakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis modal. Menurut Peerboard mengidentifikasikan 3 kategori modal. Yang pertama yaitu modal ekonomi seperti uang, aset, properti, dan lain-lain. Yang kedua, modal sosial ini seperti saling mengenal dan pengakuan di masyarakat. Yang ketiga yaitu modal budaya atau pendidikan seseorang seperti pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang ketiga yaitu jenis-jenis modal budaya. Di sini terdapat 3 jenis-jenis modal budaya. Yang pertama, modal budaya terkandung, yaitu terdiri dari pengetahuan yang diperoleh dengan sadar dan secara pasif diwariskan dengan cara sosialisasi lewat budaya dan tradisi. Yang kedua yaitu objektifikasi modal budaya, yang terdiri dari barang properti seseorang, misalnya sebuah karya seni, instrumen ilmiah, dan lain-lain, yang dapat ditransmisikan sebagai keuntungan ekonomi atau jual beli, yang secara simbolis
menyampaikan kepemilikan modal budaya tertentu karena memiliki barang-barang tersebut. Namun dalam kepemilikan sebuah karya seni, seseorang pengguna atau pemilik karya seni tersebut memahami makna dan landasan historis dari modal budaya sebelumnya dengan tepat. Oleh karena itu, modal budaya jenis ini tidak dapat ditransmisikan lewat jual beli karya seni kecuali jika kebetulan sang penjual barang-barang tersebut menjelaskan signifikasi karya tersebut kepada pembelinya. Yang ketiga, modal budaya terlembagakan. Terdiri dari pengakuan lembaga formal atau modal budaya seseorang, biasanya terbentuk kualifikasi akademis atau profesional. Yang keempat yaitu habitus dan ranah. Modal budaya seseorang terkait dengan habitus atau kecenderungan alamiah dan ranah posisi sosial yang dimilikinya yang dikonfigurasi sebagai struktur hubungan sosial. Ranah adalah tempat atau posisi sosial yang didasari konflik-konflik yang terjadi ketika kelompok-kelompok sosial berusaha membangun serta mengidentifikasi apa yang menjadi modal budaya baginya dengan ruang sosial terberi. Oleh karena itu, berdasarkan ranah sosial, suatu jenis modal budaya dapat sekaligus menjadi sah atau tidak sah. Dengan cara itu, legitimasi pengakuan sosial atas suatu jenis modal sosial dapat berubah-ubah dan diturunkan dari modal simbolis. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu konsep modal budaya. Penggunaan konsep modal budaya menurut Bordi dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang mengeksplorasi teori ini sebagai alat eksplanasi kerangka kerja untuk penelitian. Dan yang kedua adalah mereka yang menggunakannya untuk membangun atau memperluas teori. Yang ketiga adalah mereka yang mencoba menyangkal temuan Bordi dan mencari teori alternatif. Sebagian besar peneliti menggunakan teori Bordi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan sebagian kecil menerapkan teorinya dalam kasus-kasus ketimpangan dalam masyarakat. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi PowerPoint interaktif kelompok kami, yaitu yang selanjutnya tentang modal usaha dalam pendidikan karakter. Unsur-unsur ini yang pertama yaitu partisipasi dalam jaringan sosial, yang kedua saling tukar kebaikan, yang ketiga saling percaya, dan yang terakhir yaitu tindakan yang proaktif. Dari beberapa unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendidikan karakter ada kecenderungan membutuhkan modal sosial. Demikian halnya antar unsur modal satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan memahami unsur-unsur dalam pendidikan karakter tersebut, maka modal sosial yang diperlukan dalam pendidikan karakter, maka proses pendidikan karakter tidak hanya terfokus penentuan pada nilai-nilai karakter saja, tetapi yang lebih penting adalah menguatkan modal sosial pada semua level masyarakat, sehingga interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan karakter dapat lebih optimal dalam merealisasikan tujuan pendidikan karakter tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arizal Qawamu akan melanjutkan presentasi dari sahabat-sahabat saya yang terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mempresentasikan terkait modal sosial di dalam perbaikan mutu sekolah.
konsep modal sosial di sini menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Pierre Bourdieu dari Eropa, yaitu suatu upaya untuk membentuk agen sosial dalam habitus modal sosial yang terbentuk sejak manusia lahir sebagai individu-individu yang mengkonstruksi dunia sekelilingnya. Adapun menurut ahli James Suleiman, menurutnya beliau berpendapat bahwa modal sosial yaitu presentasi dari sumber daya manusia, sebab hal ini melibatkan harapan akan resiprositas dan melampaui individu manapun, sehingga melibatkan jaringan yang lebih luas yang hubungannya diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Dari kedua pendapat ahli tersebut, maka modal sosial bisa dikatakan sebagai sesuatu yang merujuk pada norma-norma yang membentuk kualitas hubungan-hubungan yang tercipta dan merujuk kepada norma-norma yang membentuk kualitas hubungan di dalam masyarakat. Adapun unsur dan bentuk modal sosial ada 3. Yang pertama adalah norma. Di dalam konsep norma, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku di dalam masyarakat. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut sering dikenal dengan 4 pengertian, antara lain usage atau kebiasaan, antara lain cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Adapun yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan harapan yang muncul dalam sebuah kelompok yang berlaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama demi kepentingan bersama. Melalui kepercayaan, orang-orang dapat bekerja sama secara efektif sebab ada kesediaan antara mereka untuk menempatkan kepentingan-kepentingan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mutu sekolah. Di sini mutu secara definitif bervariasi. Di dalam kamus populer mutu disinonimkan dengan kualitas. Apabila dikaitkan dengan konteks pendidikan, transaksi biasa di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan harapan yang muncul dalam sebuah kelompok yang berlaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama demi kepentingan bersama. Melalui kepercayaan, orang-orang dapat bekerja sama secara efektif sebab ada kesediaan antara mereka untuk menempatkan kepentingan-kepentingan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mutu sekolah. Di sini mutu secara definitif bervariasi. Di dalam kamus populer mutu disinonimkan dengan kualitas. Apabila dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka mutu dapat berarti tinggi atau elitnya suatu lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang memiliki sifat elit hanya dimiliki sebagian kecil dari lembaga atau institusi pendidikan yang mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang tinggi kepada para peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, peranan modal sosial. Menurut Subekti, peranan modal sosial khususnya di sekolah sangat banyak sekali. Yang pertama adalah modal sosial dapat membantu dalam mempersiapkan anak-anak dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, modal sosial dapat membantu dalam memberikan keterampilan dasar. Dan yang ketiga, modal sosial dapat membantu membuka kesempatan memperbaiki nasib peserta didik. Kemudian yang keempat, modal sosial dapat membantu dalam menyediakan tenaga pembangunan. 5. Modal sosial dapat membantu dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan masih banyak lainnya. Demikian tadi terkait presentasi modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah. Adapun referensi yang kami ambil diantaranya yang pertama ada Damsar, yaitu dengan judul Pengantar Sosiologi Pendidikan. Ada Fasti Rusdi, Jurnal Pemikiran Modal Sosial. Ada Johan Phil dari judul Modal Sosial, dan Muhammad Rizal Fadl, Peran Modal Sosial di dalam Pendidikan Sekolah. Dan masih banyak lagi referensi yang ada di makalah tersebut. Kemudian demikian tadi presentasi dari kelompok kami
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga makalah ini dapat bermanfaat. Akhiran sesi pertanyaan dan akan dilanjutkan di Google Classroom berikut ini. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.